Saya ingin mengakhiri hidup saya. Jadi setelah saya ingin menghabisi ayah saya ingin mengakhiri hidup saya juga. Karena saya melihat bahwa sudah tidak ada jawaban. Saya kan berdoa, Tuhan kenapa lu nggak jawab gitu. Ini makin hari berdoa, main gitar, nyanyi, sudah inggu sampai meleleh. Kok Tuhan nggak jawab-jawab? Katanya Tuhan mau pakai saya, tapi kok keluargaku kok hancur gitu. Saya bilang nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi mulai hari ini. Saya bilang, saya nggak mau lagi melayani. Orang ini berniat menghabisi nyawa dari ayahnya. Padahal dia sudah pelayanan dan lulus dari sekolah Alkitab. Wow, ini dia. Daniel. Daniel dari Gua Singa. Enggak, Gua Singa dong. Daniel. Daniel dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Halo Daniel. Shalom. Shalom. Daniel, Kak. sehat? Puji Tuhan sehat. Sekarang kamu ceritain bagaimana kamu kok bisa ingin menghabisi nyawa dari orang tua papamu. Itu kenapa? Yang pertama ya karena perselingkuhan. Oke, ceritain boleh nggak? Iya. Ceritanya itu suatu hari ketika saya bangun pagi, saya dapat chat mesra dari ayah saya bersama dengan perempuan yang notabene itu adalah kerabat kita yang kita kenal, yang kita sudah anggap seperti keluarga. Tapi pada waktu pagi itu saya tidak percaya sebenarnya. Tapi saya menemukan chat itu di dalam handphone ayah saya. Lalu kemudian saya reaktif dong. Karena kita tidak menyangka itu bisa terjadi di dalam rumah kita. Tapi itulah yang terjadi. Dan akhirnya kita bertengkar hebat. Lalu kemudian saya hari itu marah besar karena saya melihat sosok ayah saya ini adalah figur yang sempurna bagi saya. Karena ayah saya itu adalah seorang aktivis pendidikan, yang orang yang berpendidikan nggak mungkin melakukan hal seperti itu dalam pandangan saya. Tapi ternyata bahwa siapapun itu nggak kebal dengan dosa. Kamu bertengkar gimana? Bertengkar apa? Ya saya bertengkar, ternyata kalian seperti ini mengkhianati mama saya, dan ternyata ayah saya seperti ini, orang yang saya banggakan kok seperti ini. Dan akhirnya disitulah kita cekcok. Saya pergi, lalu kemudian kita chat-chatan bertengkar di handphone. Nggak, sebelum kamu pergi kamu cekcok, kamu bilang ayah atau bagaimana tuh gimana? Enggak, waktu itu saya belum ini, hanya rasa syok aja. Nanti setelah saya keluar dari rumah, kita baru bertengkar di handphone. Kita baru bertengkar di handphone. Nah kalau pada waktu saya dapat itu saya belum bisa bereaktif seperti ya mungkin karena nggak percaya, jadi kita nggak bereaksi dulu. Nah ketika saya di luar saya baru berpikir kenapa bisa seperti itu, baru emosi itu mulai muncul gitu. Nah disitulah, dan waktu saya ingin mengakhiri ayah saya itu bukan pada waktu terjadi itu, tapi berbulan-bulan bahkan setahun setelah itu, karena mereka kan kumpul. Kumpul apa? Kumpul kebo. Ya jadi kumpul tanpa ikatan pernikahan, dan karena memang nggak bisa menikah. Oke, berarti bisa dibilang hari demi hari kamu ngerasa sakit hati sekali. Ya. Sebelum kita lanjut, buat pemirsa yang mungkin saat ini mengalami amarah, luka batin, ataupun sakit penyakit atau masalah yang lain, Anda bisa WhatsApp di 0822 15002424 atau bisa juga telepon, Bang. call center kita ya. Dia ada call center kita di 0811991424. Ada hamba Tuhan yang siap mendoakan Anda sehingga Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang gimana lanjut? Kita lanjut lagi ya. Ya hari demi hari merasa sakit hati, sudah berdoa sama Tuhan. Kok Tuhan tuh nggak memulihkan keluarga saya? Setiap hari berdoa, bukannya ayah saya pulang ke rumah, malah dia membuat jarak. Dan itu membuat saya sakit hati. Sampai suatu hari saya bilang, karena waktu itu saya sudah melayani. Saya melayani Tuhan sejak masih kecil, saya sudah melayani karena diperkenalkan oleh ibu saya. Jadi ibu saya adalah orang yang memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus dan membimbing saya. Jadi ketika saya tetap melayani pada waktu itu, tapi hati saya itu penuh kepahitan. Hati saya itu penuh dengan rasa sakit karena hal seperti itu. Dan saya bilang sama ayah saya bisa bunuh kamu kalau saya mau. Kamu
pengen menghabisi ayahmu dan hari demi hari kamu makin sakit hati, makin sakit hati, makin sakit. Tapi kan kamu waktu itu udah pelayanan, udah sekolah kita. Tuhan nggak pernah, maksudnya melembutkan iya, Iya. pernah. Harusnya sih begitu. Saya kan berdoa, Tuhan kenapa lu nggak jawab gitu. Ini makin hari berdoa, main gitar, nyanyi, sudah ingu sampai meleleh. Kok Tuhan nggak jawab-jawab? Katanya Tuhan mau pakai saya, tapi kok keluargaku kok hancur gitu. Oh jadi kamu sudah berdoain dulu Tiap deh. hari. Terus kamu menyembah Tuhan. Iya. Tapi nggak berhari-hari, berbulan-bulan nggak ada perubahan. Berbulan-bulan nggak pernah ada perubahan. Sampai pada titik kamu mulai komplain. Komplain dong ke Tuhan. Komplain yang paling amarah kamu kepada Tuhan seperti apa? Boleh nggak? Pokoknya nggak ada Tuhan-Tuhanan. Hah? Saya bilang nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi mulai hari ini. Saya bilang saya nggak mau lagi melayani. Lalu kemudian saya telepon mama saya nggak mau lagi melayani. Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Karena kenapa? Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak ada, saya bilang. Tapi mama saya kan memang dia orang yang cinta Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi dia mulai melembutkan hati saya, menenangkan saya. Dan akhirnya kemudian saya mulai tenang kembali. Jadi saya tetap diarahkan, sekalipun kamu sakit, kamu kecewa, kamu tetap melayani. Tetap diarahin sama mama saya. Amarah kamu kepada Tuhan dan ayahmu seperti apa? Saya ingin mengakhiri hidup saya. Bagaimana itu? Coba. Jadi setelah saya ingin menghabisi ayah saya ingin mengakhiri hidup saya juga. Karena saya melihat bahwa sudah tidak ada jawaban. Tuhan tuh udah nggak ada. Jadi saya udah merencanakan, oh nanti tunggu ya 3 hari nanti saya akan, kalau Tuhan nggak jawab, saya akan berdiri, namanya ada di sana Simpang 4. Itu Jalan Gatot Subroto, Jalan Hasanuddin, Jalan Bali, dan Jalan Sulawesi. Jadi saya Jalan Muhammad Hatta. Jadi saya mau berdiri di situ. Ada seorang hamba Tuhan dari kota Samarinda itu telepon ke yayasan di tempat saya melayani. Dulunya yang saya tinggalkan. Nah saya tahu gini, itu yang anak yang kemarin itu saya datang bakar ikan di rumahnya ibu, itu Tuhan perlihatkan mau mengakhiri hidupnya. Oh gitu. Padahal tidak ada yang memberitahu, saya juga nggak punya nomornya. Tapi Tuhan memberitahukan kepada ibu ini, memang pendoa syafaat dan memiliki karunia marifat. Saya kan nggak percaya gitu-gitu, tapi dari ibu ini saya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar bisa berbicara kepada orang-orang sampai hari ini lewat karunia-karunia marifat itu. Dan kemudian saya dicari oleh pengurus yayasan yang dimana saya dulu melayani. Padahal rencana kamu udah mau matang nih. Rencana saya udah matang, udah aku untuk apa lagi hidup gitu kan? Ngapain lagi aku hidup gitu? Ayahku nggak berubah, aku udah malu juga gitu. Udah melayani Tuhan, tapi kok keluarganya hancur, kan jadi bahan-bahan olokan gitu. Ini akibat kebencian sama Tuhan. Akibat kebencian sama Tuhan, sama ayah saya. Dan saya juga kesal sama mama saya karena bagi saya terlalu baik gitu. Jadi kamu merasa saat itu kalau kata anak zaman sekarang mental health ya? Iya, seperti itulah. Apalagi di saat itu usia masih 21 tahun. Jadi masih sangat muda, dan saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Jadi bagaimana anak bungsu itu lebih dekat dengan kedua orang tuanya dibanding dengan kakak-kakaknya. Pasti akan merasa hantaman tuh jauh lebih kuat dibanding kakak-kakak. Nah, saya mau tahu, itu kamu merencanakan kamu berada di tengah-tengah itu pusat kota itu? Di pusat kota. Jadi supaya kamu ditabrak? Supaya gitu? ditabrak gitu kalau mobil lewat. Macet dong, ntar. Itu pokoknya saya berdiri aja di situ kan. Kan di situ kan memang orang kalau berkendara cepat. Itu cepat Jadi gitu. kamu pikir ini tempat yang paling cepat untuk mengakhiri hidup ya? Ya itu. Nah, kamu lanjut ceritanya tuh yang bagaimana Tuhan bisa pakai siapa namanya? Yang ibu dari pendeta dari Samarinda itu akhirnya bilang bahwa anak yang itu mau bunuh diri gitu ya. Nah, terus gimana dari sikap itu? Nah, akhirnya yang pengurus yayasan ini itu cari saya kemana-mana, telepon teman saya, lihat nggak dia di mana gitu. Soalnya si ibu ini bilang dia mau ini. Terus pas ketika ketemu di gereja itu saya lari. Saya menghindar mereka kejar pakai mobil. Nah, saya masuk di ganggang, terus suatu hari saya dikejar? Iya dikejar. Saya kan pakai motor, mereka pakai mobil. Nah, suatu hari si bapaknya pura-pura sakit. Ya, atau pura-pura sakit atau benar-benar supaya saya pulang ke yayasan itu. Lalu saya ditelepon, kamu pulang dong, tolong buatkan om bubur Manado, karena saya kan jago kalau masak bubur Manado. Nah, sebelum sampai situ saya mau tanya, kamu dari mana tahu kamu dikejar-kejar kok lari? Kan belum ada yang tahu. Kan ada ini, mobilnya kan saya kenal. Dan
Mereka ikut terus, mau kemana? Dan sempat bertegur. Bertegur Nanti gimana? ke rumah. Tapi karena saya memang mau menghindar, karena pasti saya tahu saya akan dihotbahin, suruh mengampuni. Kamu harus lepaskan pengampunan. Karena setiap bertemu hamba Tuhan, itu terus. Mengampuni. Harus mengampuni. Kalau ngana nggak mengampuni, ngana masuk neraka itu terus. Kamu udah muak gitu? Muak dong. Karena kamu juga nggak tahu cara mengampuni. Nggak tahu saya sudah bagaimana saya mau mengampuni gitu kan. Iya. Kamu setiap kamu berusaha mengampuni, sakit hati itu lebih besar. Bukan hanya sakit hati, itu pertama kali saya mengenal asam lambung dalam hidup saya. Wow. Saya bisa muntah, sampai naik asam lambung, sampai mata saya itu udah kabur gitu. Kamu bisa tidur nggak tiap hari? Nggak bisa. Jadi saya tidur di warnet karena waktu itu zaman warnet. Jadi kita online warnet, habis jamnya bayar lagi, habis jamnya. Karena kalau sendiri kamu ketakutan kali ya? Sendiri bukan ketakutan, mau marah rasanya itu mau nonjok-nonjok gitu. Ini namanya stres tingkat tinggi. Iya. tinggi ya? Dan itu tidak ada satu orang pun yang dampingin saya. Semua orang, kamu harus mengampuni, kamu harus memaafkan. Hanya itu jawaban yang saya dengar. Kamu udah bisa ngomong sendiri nggak waktu itu? Udah marah-marah? Ya marah-marah sendiri. Marah-marah. Tapi kamu melukai diri kamu sendiri Enggak, saya nggak pernah melukai Kamu diri nggak saya. marah-marah pecut? Enggak. Iya kan namanya emosi. Tapi Bisa itu aja, biasanya itu imbasnya kalau berkendara di jalan raya orang nggak bisa nyelip, saya maki-maki. Jadi saya lampiaskan ke situ gitu. Jadi kamu benar-benar tidak bisa meredam lagi. Iya, nggak Pengendalian bisa dirinya. Iya. Iya. Jadi siapa Iya, yang iya. salah akan saya lampiaskan ke situ. Karena iya. Terus lanjut pada waktu ditelepon bikin bubur bagaimana? Akhirnya saya datang, nanti bawa ini ya, saya datanglah masak. Terus Nah, besok, kenapa kamu mau datang? iya kan saya kan anggap mereka itu sudah seperti orang tua juga bagi saya karena mereka pernah Sakit mementoring ya. saya. Terus mereka Bukan bilang- bapak saya tapi yang Ya, karena dia sakit. Iya. Iya, Dia karena bilang kan sakit, minta bikinin minta bubur bikin. Manado. Dan biasanya memang dia sering minta aku buatin bubur Manado. Kalau lagi nggak enak badan, itu aku selalu buatin. Sampailah ke rumah dan akhirnya tidak ada bagaimana kamu selama ini nggak ada. Jadi kita masak diam-diam. Ya kayak mereka mengambil hati saya. Dari situ mereka bujuk, ayo besok ke sini lagi, nanti bawa baju ya sekalian, nggak usah pulang mandi di sini aja, ntar tidur di sini gitu. Ntar kita jalan-jalan ya, jadi diajak gitu. kamu tinggal di sana. Ya, akhirnya diajak perlahan-lahan, belum satu kali, karena pasti saya akan memberontak. Belum satu kali, 2 kali, 3 kali. Nah akhirnya saya mau, karena saya sudah merasa nyaman. Tinggal di situ setahun. Pagi berdoa, malam berdoa, lalu kemudian saya ditemani, ayo kita ke sini, ayo kita ke sana. Jadi memang mereka men-treat saya, mungkin itu cara Tuhan juga lewat mereka. Supaya saya tidak mendengar lagi, kamu harus mengampuni, kamu harus memaafkan. Karena saya dengar kata itu rasanya sakit. Oh, kamu nggak jadi aku gitu kan? Ya. Coba kalau kamu jadi aku gimana rasanya? Kan orang kan kadang cuma tahu ngomong. Iya betul. Tapi waktu itu kejadian di dirinya sendiri itu susah ternyata. Dulu kan kita sering lihat gitu. Kalau kita lihat orang, receh, cemen mah kamu. Tapi setelah itu kejadian di diri saya sampai hari ini saya nggak berani. Kalau ada orang yang kepahitan, kamu harus mengampuni, nggak berani saya. Karena kenapa? Saya udah pernah merasakan sampai mental saya itu jatuh. Gitu. Amarah itu ya. Iya. Oke. Lanjut, bagaimana setelah setahun di situ? Bagaimana pada akhirnya katamu bilang tadi, kamu pulih dengan dirimu dan orang tuamu, kamu berdamai dengan orang tuamu. Oke, setelah hari demi hari, bulan demi bulan di situ, akhirnya saya mulai move on. Kata anak muda sekarang, mulai berdamai. Pertama dengan diri saya, lalu yang kedua baru saya berdamai dengan anaknya si wanita ini. Dan 1 tahun kemudian setelah saya berdamai dengan diri saya, anaknya si wanita ini, saya mendoakan anaknya ini tadi menerima Tuhan Yesus sebagai selingkuhan juru papimu. selamat. Iya. Tapi bentar, berarti papamu itu udah punya anak sama wanita ini? Enggak. Oh beda. Anak bawaan. Itu anak bawaan dari perempuan itu. Jadi dan anak itu karena itu yayasan tinggal di situ. Bayangkan bertemu dengan saya setiap hari dan itu memang Tuhan benar-benar uji saya. Saya sebagai hamba Tuhan lalu disuruh oleh pengurus yayasan saya, kamu mesti layani dia. Saya layani dia. Bayangkan saya melayani sampai jam 11 malam, dia tuh gelepar-gelepar di bawah meja. Kenapa? Dia doakan pelepasan, manifestasi. Oh, dia juga ada kepahitan. Dia juga ada kepahitan sama mamanya.
Gitu. Jadi dia sebenarnya malu juga punya orang tua seperti itu. Kamu ada akar pahit, baru mulai move on, tetapi harus mendoakan orang yang akar pahit. Nah, itu dia yang aku bilang harusnya aku tidak. Tapi di situ dalam posisi itu tidak ada orang. Mentor saya ini pengurus yayasan ini lagi di Semarang, ada acara gereja. Jadi mau nggak mau, karena saya dipercayakan melayani persekutuan itu malam itu, saya lah yang melayani. Apa khotbahmu? Malam itu saya melayani tentang khotbahnya itu tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di kuburan, menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara. Itu jadi bahwa Tuhan Yesus tuh sanggup melepaskan. Dan saya memang pada waktu itu untuk diri saya sendiri saya sudah secure, sudah aman. Nah, saya tinggal bagaimana bergumul dan berpuasa pada waktu itu untuk mengampuni bapak saya dan juga perempuan itu. Tapi saya sudah dalam tahap untuk masuk ke situ. Oke. Lanjut, layani anak ini gimana? Saya layani, hubungan kita jadi baik sama anak ini. Kita mentoring, kita bimbing dia. Jadi saya bilang satu tangga saya sudah lolos. Ternyata hati saya nggak bisa sakit sama anak ini karena memang anak itu nggak bersalah. Sebenarnya orang-orang tuh bilang coba kamu ini aja anaknya gitu, coba kamu balas ke anaknya. Tapi saya bilang anak-anak itu tidak bersalah. Itu kesalahan orang tuanya. Mereka sama-sama korban seperti kamu ya. Jadi saya mulai mengerti paradigmanya dibuka. Itu bukan cuma salah perempuan itu, tapi itu salah ayah saya juga. Jadi Tuhan mulai membukakan dan melihat ke lebih banyak sisi. Terus itu. Lanjut bagaimana? Kamu bilang satu step tangga kamu bisa lalui dan bisa lalui. Terus bagaimana step selanjutnya? Step selanjutnya setelah itu kita berdoa 40 hari karena kami mau diutus sebagai tenaga misi waktu itu. Karena yayasan misi iya. Jadi saya bergumul, Tuhan bagaimana saya mau bermisi sedang hati saya masih luka. Kata mentor saya, ya kamu berdoa, kalau kamu belum memiliki kemampuan untuk itu, nanti Tuhan kasih kekuatan. Jadi saya berdoalah di kamar seharian, saya tempel-tempel foto ayah saya. Kan saya masih bawa foto kami waktu wisuda, kan bapak saya hadir. Waktu Natal dan apa, yang momen-momen kami tuh dulu kan zaman album, meskipun ini zaman album, jadi dicekrek-cekrek, dicetak. Saya tempel-tempel, saya bilang Tuhan saya sudah mengampuni laki-laki yang brengsek ini. Saya sudah mengampuni ini. Iya benar laki-laki biadab ini sudah menyakiti ibu saya gitu. Jadi saya sudah kayak gitu. Doa tapi tetap memaki ya? Tetap memaki, tetap marah. Saya bilang bodoh amat, saya bilang kayak gitu. Tapi sepanjang hari itu saya memaki-maki dalam kamar. Saya puas marah-marah, saya tempel-tempel fotonya, saya ludahin gitu. Saya pukul-pukul kan sebagai pelampiasan saya. Lalu kemudian saya capek, saya tepar, saya tidur, saya bangun malam. Doa lagi? Saya ini kok hati saya lega gitu kan? Oh iya. Tiba-tiba hati saya lega. Di situ saya mulai mendengar pujian penyembahan berhari-hari. Sebelum kita lanjut, buat pemirsa yang mungkin saat ini mengalami amarah, luka batin, ataupun sakit penyakit atau masalah yang lain, Anda bisa WhatsApp di 0822 15002424 atau bisa juga telepon Bang. call center kita ya. Dia ada call center kita di 081199142440. Ada hamba Tuhan yang siap mendoakan Anda sehingga Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang gimana lanjut? Kita lanjut lagi ya. Akhirnya bagaimana kamu mulai bisa memaafkan papamu? Prosesnya itu ya. Prosesnya. Ya prosesnya setelah saya ke Kaltim, saya pamit. Ya, disuruh mama saya untuk pamit. Jadi itu pertama kali saya untuk ngobrol kembali, walaupun via telepon. Jadi mama saya bilang, sekalipun kamu marah, tetap sakit hati karena dia ayahmu, kamu harus tetap menghargai, hormat. Ingat umur panjang itu datang dari menghormati orang tua. Wow. Jadi mama saya memberikan satu kata itu yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Umur panjang itu datang dari kamu menghormati orang tua. Wow. Jadi akhirnya saya pamit dan bapak saya bilang hati-hati di kampung orang. Dia tetap menasihati saya. Jangan cari musuh. Cari teman sebanyak-banyaknya. Tapi dia nggak minta maaf. Dia belum minta maaf waktu itu. Saya jalan, saya ingat saya ke Kaltim itu bulan Juli tahun 2013. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan setelah saya di Kaltim, kita teleponan. Dia telepon saya, bapak saya suatu hari setelah selesai ibadah.
hari Minggu saya ditelepon jam 2 siang. Dia telepon saya dan pada waktu itu dia sudah sakit-sakit ternyata. Oh, dia udah sakit. Dan dia mengalami sakit gagal ginjal. Jadi dia sudah keluar masuk rumah sakit. Begitu dokter bilang mau cuci darah, dia sudah nggak mau. Saya bilang, Pak, kenapa nggak cuci darah aja? Nanti kalau Bapak cuci darah, Bapak kan pulang ke rumah. Dia bilang, saya nggak mau repotin kalian. Jadi Bapak mau minta maaf kalau mungkin selama beberapa 2 tahun ini Bapak salah. Jadi Bapak juga minta maaf sama kakak-kakak kamu, sama mama kamu. Mungkin Bapak sudah nggak lama. Oh, ngomong gitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Sepertinya Bapak udah nggak lama lagi. Tapi dia nggak bilang kalau dia sakit gagal ginjal itu. Nah, tapi dia cuma bilang soalnya Bapak ini susah tidur sekarang, sering keluar darah gitu kan. Ada muntah darah gitu. Dan mulai hidungnya keluar darah kan, pembuluh darah pecah, mulai pecah perlahan-lahan. Tapi saya bilang gini, Pak, mungkin itu konsekuensi dari perbuatan yang Bapak lakukan selama ini. Jadi Bapak harus ikhlas ya, saya bilang. Saya bilang iya, Bapak harus terima ya, karena walaupun Bapak mungkin sudah minta maaf sama kami, namanya konsekuensi daripada setiap perbuatan di tubuh kita itu pasti ada, saya bilang. Dan dia bilang, iya Bapak sudah siap. Lalu saya juga minta maaf akhirnya. Disitulah kami bertangis-tangisan. Apa yang kamu katakan ke bapakmu? Ya saya juga bilang minta maaf kalau mungkin selama ini sebagai anak saya juga kata-katanya kasar. Ya mungkin saya merespon apa yang Bapak lakukan itu dengan terlalu buru-buru sehingga mungkin juga bikin Bapak luka hati. Dan saya 3 kali ingin menghabisi Bapak, saya minta maaf gitu. Dan Bapak saya juga selalu mengaku dia yang salah di akhirnya. Dan kami akhirnya saling mengaku. Lalu kemudian dia suruh, bisa nggak telepon mama kamu, suruh jemput Bapak. Oh, terus Jadi gimana? mau pulang Bapak? Mau pulang. Nah setelah itu Bapak saya minta dijemput. Kakak kandungnya bilang sama mama saya, udah kamu nggak usah jemput bangkai itu. Jadi mama keluarganya Bapak ini juga membenci Bapak. Jadi dia sendiri sekarang berada di posisi ini gitu. Nah akhirnya mama saya bilang, bagi saya dia tetap suami saya apapun itu, karena pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Dan kami sudah berjanji di hadapan Tuhan, terlepas dia keliru saat ini, yang saya tahu pernikahan di hadapan Tuhan itu 1 kali. Dan mama saya sangat berjiwa besar dan mau menerima Bapak saya kembali meskipun di titik-titik akhir hidupnya. Akhirnya setelah beberapa jam bertemu, Bapak saya meninggal. Dan sempat didoain juga sama mama saya. Oh, jadi nggak sempat ke rumah ya? Nggak sempat ke rumah, tapi pulangnya ke rumah. Iya, meninggal ya. Meninggal. Dalam posisi meninggal di Dalam rumah posisi ya? meninggal, tapi tidak di rumah saya. Meninggal di rumah perempuan ini. Nah, tapi dibawa oleh mama saya. Akhirnya Daniel, menurut kamu, apa yang paling merugikan dari seseorang yang sakit hati? Yang merugikan seseorang dari sakit hati itu banyak sekali. Ya rugi dari segi waktu, tenaga, nggak ada untungnya sebenarnya. Sakit juga kamu ya sampai Saya juga yang sakit. Akhirnya sebenarnya yang kita marah, yang kita benci itu mereka ketawa hihi, tapi kita menderita sendiri gitu. Jadi ketimbang kita menderita, ya lebih baik untuk jangan sakit hati deh. Iblis itu ingin merusak dan mencuri damai sejahtera setiap kita dengan dia menebarkan setiap luka batin, luka hati, dengan merusak keluarga sebagai institusi yang dibangun oleh Tuhan pertama di dunia ini. Jadi iblis itu mencuri damai sejahtera setiap kita bisa melalui kehancuran keluarga. Iblis itu ingin menghancurkan institusi keluarga ini. Dan karena lewat keluarga inilah dia akan memecah dan memporak-porandakan pekerjaan Tuhan. Nah jadi karena dia tidak mau keluarga kuat, karena kalau keluarga kuat maka gereja kuat, masyarakat kuat, semuanya aspek itu akan jadi kuat karena keluarga, karena ini bagian vital daripada rencana Allah. Makanya iblis juga ingin menghancurkan ini. Nah karena itu bagaimana supaya keluarga ini hancur, dibuat saling membenci, ada luka batin, ada kepahitan, seperti di firman Tuhan bilang bahwa anak akan membenci orang tua, demikian juga orang tua seperti itu. Tidak ada lagi kasih dalam keluarga. Itu kan agenda daripada si jahat. Dan itu saya sendiri mengalami. Saya bersyukur bisa lepas dari itu karena bagaimana, bukan saya yang mampu, tapi bagaimana Roh Kudus yang memampukan ketika saya mau diproses oleh Tuhan. Memang
pada waktu di dalam kondisi itu saya berdoa tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah saya mulai menerima proses Tuhan perlahan-lahan, Tuhan bisa bekerja dan memampukan. Ternyata saya bisa melewati itu. Sampai hari ini kalau orang tanya, bagaimana kamu bisa mengampuni? Aku sendiri nggak tahu. Karena semua jawaban yang saya dapat pada waktu itu tidak ada yang memuaskan saya. Jadi kalau saya bisa mengampuni, saya bisa menegur bagaimana orang yang menyakiti saya itu, bagaimana berhubungan sama orang yang telah menyakiti saya, bagaimana tetap membangun komunikasi dengan mereka. Itu bukan karena saya yang mau, tapi bagaimana Roh Kudus itu memampukan saya untuk mengerjakan pengampunan itu, melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melukai hati saya. Kalau ada orang yang sakit hati amarah, jangan cuma update status. Yes, betul. Kadang-kadang kan ada orang tuh dia update sekarang ini media sosial, dikit-dikit marah, dia update status bla 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 bla. Itu tidak menyelesaikan kan? Iya, betul. Kita lebih baik Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa mengampuni si A, si B, si C ya. Betul. Tuhan tuh mengatakan kalau kamu tidak bisa mengampuni orang, maka Tuhan dan Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Pemirsa di rumah yang mungkin kamu juga sedang struggle untuk melakukan pengampunan, atau kamu juga ada struggle lain, bagaimana kamu sedang dalam situasi-situasi yang buruk dan situasi-situasi yang sulit, kamu bisa WhatsApp ke 0822 15002424 atau Bang ke call center layanan doa Cahaya Bagi Negeri 0811-9914-240. Ada hamba Tuhan yang berdoa buat Anda. Cahaya Bagi Negeri juga membantu orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami keterpurukan secara ekonomi, secara dan lain-lain gitu, melalui Obor Berkat. Kita saksikan dulu ya. Seperti apa pelayanan Obor Berkat Indonesia. Isa, seorang anak dari desa Pahomba, Sumba Tengah. Ia sangat mengasihi mamanya. Hingga suatu ketika, secara tiba-tiba mamanya sakit. Mama saya sering makan yang manis-manis, makanya mengalami sakit diabetes. Isa ketika dia ketahui mamanya sakit sangat kelihatan terpukul atas peristiwa itu. Saya pikir mama saya sembuh. Kehilangan seorang mama membuat Isa terpukul dan putus asa. Saya merasa kangen sama mama saya. Dia selalu menjaga saya dan merawat saya. Kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh Isa dan kami menguatkan dia melalui doa, melalui kunjungan. Tetap kuat karena Tuhan selalu menjaga Isa. Suatu ketika di Sanggar Belajar School of Life, salah satu pelajaran yang diajarkan adalah mencintai tubuhku. Isa jadi teringat akan mamanya yang sakit karena pola makan yang tidak baik. Yang saya pelajari dari School of Life ini adalah membuat saya untuk menjaga tubuh saya dan merawat tubuh saya dengan baik, supaya tidak mengalami sakit penyakit. Kini, Isa sudah bisa menerima kepergian mamanya dan belajar untuk melangkah maju demi masa depan. Duka kehilangan tidak lagi membuatnya merasa sendiri. Karena di School of Life, dia memiliki orang-orang yang mengasihi dia dan membantunya bertumbuh baik secara pengetahuan, karakter dalam Kristus, dan iman. Terima kasih kepada guru-guru Sol karena selalu menguatkan saya. Semoga selalu sehat untuk menjalani hidup. Obor Berkat Indonesia adalah pelayanan kemanusiaan yang dilakukan
kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh ada di masyarakat di desa-desa. Oke. Dan kita bekerja sama dengan gereja. Pendidikan, kesehatan, ataupun UKM usaha mikro menengah itu. Nah, ini semua bisa terjadi karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberkati, ini. Jadi kita berterima kasih buat saudara-saudara atau pemirsa yang sampai saat ini masih memberkati obrolan berkat, sehingga pelayanan obrolan berkat ini semakin luas dan menjangkau jiwa-jiwa luar biasa. Nah, kita ingin Daniel sekarang coba kata-kata hari ini. Biar yang bisa disampaikan kepada zuber pemirsa, sekali nih. yang menyemangati, membangkitkan, bukan membangkitkan amarah lo ya, Ya. tapi iman. Iman, Daniel. Saya bingung. Kata-kata hari ini terlalu tegang. Kata-kata yang apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk kamu bisa Ya. memberikan suatu semangat, gairah, kekuatan buat teman-teman kita. Silakan. Kata-kata hari ini, ya pesan saya adalah yang pertama, jangan pernah berhenti di titik keterpurukan. Bangkit dan pandang kepada Tuhan. Wow. Lihat hal yang besar yang Tuhan sediakan di depan. Jangan fokus pada setiap hal-hal yang kita alami hari ini saja, tapi fokuslah pada hal-hal yang Tuhan sediakan yang jauh lebih besar. Wow. Fokuslah kepada yang besar, yang Tuhan sediakan, ya kan? Jangan fokus kepada yang masalah sekarang. ya. Tapi kamu luar biasa juga kata-kata kamu tuh ya. Karena itu mungkin karena aku alami sendiri. Oh, itu bukan karena baca buku ya, tapi bukan. karena Saya memang suka membaca, tapi banyak kadang buku yang gak cocok saya buang. oh. Ya, biasanya di awalnya tuh cocok, tapi di tengah lama bukan ini gak cocok sama saya. Saya taruh gitu. Nah, karena waktu Daniel, kita sudah selesai acara kita ini karena kita nggak bisa lagi. Teman saya mau berangkat ke Amerika dalam waktu dekat ini. Jadi kita nggak boleh lama-lama. Ya, pesawat ini sudah menunggu di bandara. Ini lagi nungguin saya. Lagi nungguin ya. Iya. Belum bisa terbang. Terima kasih juga buat teman saya nih. Mau ke Amerika sempet-sempetnya di sini. Jadi komedi dong. Nah, memang kita konsepnya Cahaya Bagi Negeri itu relax, santai. Oh iya. Coba dari tadi bilang jadi saya. Ya, buat pemirsa, terima kasih ya sudah menyaksikan acara Testimoni Cahaya Bagi Negeri. Saya percaya apa yang Anda tonton diberkati Tuhan. Amin. Saya Charlie. Saya Remonski. Dan saya Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Sekarang ini.